Selamat pagi umat yang terkasih di dalam Tuhan. Semangat pagi untuk kita semua. Mengucap syukur karena pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan yang baik. Tuhan tolong kita untuk bisa menikmati satu hari lagi yang Ia percayakan bagi kita untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan, misi kita dimanapun kita ditempatkan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperlengkapi diri kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum memulai atau menjalani keseluruhan hari ini. Kita akan sama-sama mempersiapkan diri. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu, ketika kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, memperlengkapi diri kami dengan firman-Mu, tolong kami untuk tidak hanya mendengar tetapi juga menghidupi firman itu di dalam keseharian. Kami siap untuk belajar dari firman Tuhan, berkati juga hamba-Mu sehingga dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Yeremia 50 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Yeremia 50 ayat 17 hingga ayat yang ke-20 saya akan bacakan untuk kita semua. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia. Dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Demikianlah firman Tuhan. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah tema tentang kesempatan di dalam pengampunan. Pernahkah kita mengampuni atau memaafkan seseorang, saudara? Apa yang kita rasakan kalau orang yang sudah kita ampuni atau kita maafkan justru mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Baru diampuni, udah dilakukan lagi. Baru dimaafkan, udah ngelakuin hal yang sama lagi. Dan gak menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Apa yang kita rasakan, saudara? Saya yakin ada banyak di antara kita yang mungkin akan ngerasa gemes, akan ngerasa orang-orang seperti itu tuh kayaknya gak layak deh dapat kesempatan kedua. Kenapa begitu? Karena kita berpikir saat pengampunan atau maaf itu diberikan, maka ada harapan yang terkandung di dalam pengampunan itu. Kita berharap bahwa yang bersangkutan gak akan lagi ulangi kesalahan yang sama, bahwa dia layak untuk dapat kesempatan kedua, bahwa ada harapan dia akan mengalami perubahan hidup, bangkit dari kejatuhannya untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, yang berubah dari dirinya yang dulu. Kan itu harapannya. Tapi ada orang-orang yang justru tidak bertanggung jawab ketika diberikan kepercayaan atau sebuah pengampunan, saudara. Karena ada orang-orang yang berpikir kalau saya dimaafkan artinya saya dapat kesempatan yang baru untuk melakukan dosa yang sama atau dosa yang lain lagi. Maka gak heran saudara kalau ada orang-orang yang kayaknya udah dikasih kesempatan berkali-kali ya tapi gak tobat-tobat. Jangan-jangan memang pola pikirnya adalah saya diampuni, dimaafkan, jadi saya bisa ngulang lagi, toh akan diampuni lagi, toh akan dimaafkan lagi. Terus saudara, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak menghargai atau menyia-nyiakan kesempatan yang ada di dalam pengampunan. Tentu kita mengimani bukan kesempatan untuk berdosa lagi lah yang kita kejar dalam pengampunan, tetapi kesempatan untuk bisa mengalami perubahan hidup. Maka ada satu kutipan yang mengatakan, saudara, forgiveness gives us the change to start over, wiser and stronger. Yang namanya pengampunan itu, saudara, memberikan kita kesempatan untuk memulai lagi dari awal,
untuk memulai dari awal, untuk jadi orang yang lebih berhikmat, untuk orang yang kembali lebih kuat dari sebelumnya. Saudara, kira-kira hal inilah yang juga dirasakan atau menjadi kerinduan terbesar Tuhan ketika Ia memberikan pengampunan atau maaf kepada bangsa Israel. Dalam pembacaan kita dijelaskan bahwa Allah sudah melihat bagaimana bangsa Israel itu berproses, saudara, di dalam dosa-dosa dan penghukuman yang Tuhan berikan. Mereka berada dalam keadaan seperti domba yang tercerai-berai, yang habis dimakan oleh singa-singa, saudara, yang habis dalam tanda kutip diserang oleh bangsa-bangsa yang besar yang ada di sekitar mereka. Dalam kesalahan yang mereka buat sendiri, dalam dosa yang mereka biasakan untuk mereka lakukan, mereka sudah merasakan akibat atau pelajaran berharga yang harusnya menolong mereka belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. That's why, saudara, ketika Allah melihat kesulitan dan betapa bangsa Israel ini sudah berproses dalam dosa-dosanya, Tuhan memberikan bangsa Israel ini pengampunan, dan dikatakan Ia akan mengembalikan ke Israel ke padang rumputnya supaya ia bisa makan rumput menjadi kenyang, dan Tuhan akan menjaga mereka sehingga ketika ada orang-orang yang berusaha mencari kesalahan mereka, orang gak akan menemukan bangsa Israel ada dalam keadaan yang salah atau ada dalam keadaan yang berdosa, karena Tuhan menjaga mereka. Jadi saudara, di tengah berbagai penghukuman yang sudah Tuhan berikan, pada akhirnya Tuhan juga mempercayakan pengampunan kepada bangsa Israel. Tentu Tuhan berharap bangsa Israel bisa belajar dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Ya, itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Karena prinsip Tuhan dalam perjanjian lama itu jelas, saudara. Kalau ikut Tuhan itu maka mereka akan dijaga dan disertai. Tapi kalau nyeleweng, ngelawan Tuhan, melakukan apa yang mendukakan Tuhan, maka ya mereka akan mendapat ganjarannya. Kalau sebelumnya mereka udah mendapat ganjaran, ya mereka mendapatkan kesempatan untuk belajar, maka sekarang Tuhan memberikan mereka pengampunan, kesempatan bagi diri mereka untuk membuktikan bahwa mereka udah belajar. Dan pembuktian bahwa seseorang sudah belajar, sudah bertobat, itu nggak hanya ditunjukkan dengan kata-kata, saya nggak akan ulangi lagi deh, saya nggak akan lakukan itu lagi, pokoknya saya tobat. Enggak, ya, nggak bisa hanya dari kata-kata saja, tetapi justru harus mewujud di dalam perbuatan yang nyata. Dan ini berarti, saudara, membangun kebiasaan yang baru, yang baik, yang dasarnya itu adalah Tuhan. Jadi kalau sebelumnya mereka terbiasa untuk hidup melawan Tuhan, maka saat Tuhan memberikan pengampunan dan mereka mengatakan saya mau bertobat, saya mau berubah, maka ayo tunjukkan, bangun habit yang baru di dalam Tuhan dengan tidak mengulangi hal yang sama. Pertobatan atau pengampunan itu, saudara, bicara tentang pembuktian nyata. Yang namanya bertobat, yang namanya diampuni, itu bicara tentang perjuangan untuk secara konsisten melatih diri, untuk secara konsisten mengalami perubahan hidup dalam cara-cara yang sederhana, tetapi selalu dilatih dan dikerjakan dengan setia, dengan harapan pada akhirnya kita bisa benar-benar mengalami hidup yang sungguh-sungguh mengalami perubahan. Mungkin gak cepat, tetapi ketika kita melatih diri kita, maka kita akan mengalami perubahan sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang firm, yang come back stronger, yang come back menjadi orang yang lebih wiser, lebih bijaksana dari sebelumnya. Terus, saudara, pengampunan Allah berikan tidak hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kita. Ketika kita mengakui dosa-dosa kita dengan tulus, dengan serius di hadapan Tuhan, maka biarlah pengakuan dosa itu tidak hanya menjadi sekadar hal yang kita nyatakan tiap minggu, atau ya karena gak enak aja udah melakukan dosa ya minta maaf tapi besok ngelakuin lagi, jadi formalitas. Enggak, saudara,
tetapi benar-benar bisa kita hidupi secara nyata sebagai bentuk kesadaran kita bahwa saya tahu Tuhan saya salah. Ya, dan gak bisa berhenti di situ. Saya tahu Tuhan saya salah dan saya harus mengupayakan saya mengalami perubahan. Kalau kita tahu titik-titik lemah dan titik jatuh kita ada di mana, terus saudara, maka carilah satu langkah pencegahan agar kita nggak kembali ke dalam dosa yang sama. Carilah langkah pencegahan yang mendorong kita untuk bisa latihan, yang membuat kita jadi orang-orang yang ketika ngaku gak hanya jadi orang yang omdo aja, tetapi jadi orang-orang yang memang berintegritas. Ya, orang yang benar-benar mengupayakan apa yang ia katakan lewat perbuatan yang nyata. Allah sudah mengampuni kita, maka mari kita juga mengusahakan hidup pertobatan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, terus saudara, ketika kita sudah merasakan pengampunan yang asalnya dari Tuhan, maka biarlah kita juga boleh memiliki hati yang besar untuk juga menjalani proses yang sama kepada orang-orang di sekitar kita. Sedemikian Tuhan sudah mengampuni kita dalam kesalahan kita yang kita jatuh berulang kali tapi Tuhan ampuni, maka biarlah pola teladan itu kita juga bisa tetap terapkan di dalam keseharian kita. Sehingga ketika kita berproses bersama dengan yang lain, mungkin mereka menyakiti kita, mungkin mereka melukai kita, tapi jangan sampai luka itu menghentikan kita untuk menjadi orang-orang yang penuh kasih dan penuh pengampunan, yang selalu siap untuk dalam tanda kutip memberikan ruang bagi setiap orang dalam prosesnya masing-masing. Selamat berproses, saudara. Semoga kesempatan yang ada dalam pengampunan yang Tuhan kasih ke kita mendorong kita untuk menjadi orang yang semakin baik dari hari ke hari, menjadi orang yang completely different, ya, jadi orang yang benar-benar beda dengan kita yang dahulu karena kita udah mengalami pertumbuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan berkati dan sertai kami, sehingga di dalam seluruh hal yang kami lakukan, kami boleh mengupayakan perubahan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh menjadi kesaksian. Kami rindu pengakuan kami, keterbukaan kami boleh membuat kami semakin bergantung kepada Tuhan. Tolong kami untuk melatih dan mengelola diri kami secara sadar dan serius, sehingga kami boleh menemukan cara-cara yang paling tepat bagi kami untuk berproses dan mengalami perubahan. Kami siap untuk menjalani hari ini. Dalam menjalani hari ini biarlah sukacita dan semangat Tuhan kiranya senantiasa Tuhan karuniakan sehat dan kuat. Tuhan terus tambah-tambahkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani hari, saudara. Dan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.